Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimport master data milik Ahmad Daniel. Yuk kita simak video berikut ini. Nah, yang pertama tuh di sini kita harus mendownload file zip-nya milik Ahmad Daniel. Nah, di sini saya akan menyertakan linknya di description box. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mendownload data retail milik Ahmad Daniel. Nah, teman-teman, yang saya blok ini adalah data dari zip yang telah kita download tadi. Nah, setelah kalian mendownload data retail Ahmad Daniel, kalian masuk ke Odoo kalian dan buat database baru. Nah, setelah itu sebelumnya kita harus pastikan untuk menyalakan developer mode-nya. Nah, tandanya itu akan ada logo bug seperti di kanan atas. Nah, setelah kalian menyalakan developer mode, pastikan juga kalau kalian sudah menginstal modul accounting. Lalu kita bisa pergi ke modul accounting. Setelah itu kalian bisa klik menu configuration, lalu kalian bisa pilih yang chart of account. Nah, di sini itu kita akan mengimport data yang telah kita download tadi milik data retail milik Ahmad Daniel. Nah, di sini kalian bisa klik menu favorite, lalu import records. Nah, lalu kita klik load file. Nah, di sini kita akan memilih data retail yang akan kita import. Karena di sini file explorer-nya tidak terlihat, jadi saya akan menjelaskan. Jadi yang akan kita import itu adalah data dengan kode 01, yaitu data account. Data account milik Ahmad Daniel. Setelah kalian pilih, lalu kalian open, akan muncul data yang kita masukkan tadi. Nah, di sini adalah data-data account milik data retail Ahmad Daniel. Nah, di sini ada ID, code, name, type, dan reconcile. Lalu di sini juga saya beri tanda checklist pada the first row contains the label of the columns. Apabila kita unchecklist, maka akan ada tulisan don't import, yang artinya kita tidak bisa mengimport data tersebut. Jadi kita harus memberikan tanda checklist pada kolom tersebut. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk mengetesnya. Lalu kita klik tes. Nah, setelah master data cocok dengan Odoo kita, maka akan muncul tulisan everything seems valid, yang artinya data account yang kita tes tadi ini sudah benar dan sudah valid. Nah, jika sudah benar dan sudah valid, kita bisa langsung untuk mengimportnya. Nah, di sini kita bisa langsung klik import. Lalu di sini kita tunggu. Nah, setelah itu akan muncul 190 record successfully, yang artinya data yang kita import tadi itu sudah sukses. Setelah mengimport data retail milik Ahmad Daniel, di sini kita harus menghapus cowok bawaan dari Odoo. Tapi karena kita nggak bisa langsung hapus secara langsung, jadi kita harus mengunlinknya. Caranya itu kita pergi ke setting, lalu kalian klik technical. Setelah itu kita pilih yang company properties. Nah, setelah itu di sini kita bisa ke kolom search, lalu kita ketik account. Nah, di sini akan ada 7 account yang akan kita unlink. Dan di sini kita akan mengunlinknya satu persatu. Nah, pertama di sini itu ada account receivable dengan kode 11. Nah, setelah itu kita pergi ke COA dari Odoo. Nah, setelah itu kita klik yang receivable, dan di sini ada yang ada tanda stripnya itu adalah master data yang telah kita import tadi. Nah, di sini kita bisa klik setup.
Nah, di sini itu ada piutang usaha. Nah, untuk kita melihat kodenya itu terletak pada di atas itu yang saya tandain, yang saya beri tanda blok biru itu 745. Lalu angkanya kita copy, setelah itu kita pergi ke menu company properties. Nah, di sini untuk nilainya kodenya itu yang tadinya 11 kita ubah menjadi 745. Lalu kita klik save. Nah, yang kedua yaitu ada account payable. Di sini kita bisa lakukan dengan cara yang sama. Nah, lalu kita buka tabel pada bagian payable-nya. Di sini ada utang usaha yang berdasarkan import dari Retail Ahmad Daniel. Lalu kita bisa kopikan kode hutang usaha. Lalu kita pergi ke company properties lagi. Setelah itu kita ubah. Nah, setelah itu kita klik save. Dan yang ketiga itu di sini ada account expense. Dan karena di sini account expense itu tidak ada, jadi untuk value-nya atau kodenya itu bisa kita hapuskan saja. Nah, setelah itu kita bisa klik save. Nah, selanjutnya yaitu ada account income. Dan karena account income ini juga tidak ada, jadi untuk value-nya bisa kita hapuskan saja. Setelah itu kita bisa klik save. Nah, yang kelima ini ada property stock account output. Dan di sini kodenya itu 79 dan kita lakukan seperti cara yang tadi, kita pergi ke COA dari UDU-nya, lalu kita cari. Nah, di sini untuk mencari tahu kode dengan 799 itu sepertinya dia ada di account in term stock yang ada di kode akun 2. Atau lebih gampangnya kita bisa cari in term stock. Nah, di sini ada tanda strip pada account stock in term, jadi kita bisa langsung klik saja untuk memastikan benar atau tidak. Kita langsung klik setup. Nah, ternyata benar teman-teman, untuk akun in term stock ini merupakan memiliki kode 79. Nah, setelah kita sudah memastikannya, di sini kita bisa pergi ke akun yang ada tanda stripnya, yaitu pada akun stock in term. Kita bisa klik yang stock in term, kita klik setup. Setelah itu kita bisa kopikan kode pada stock in term ini dengan kode 813, kita kopikan, lalu kita pindahkan ke property stock account output, lalu kita save. Nah, selanjutnya itu ada property stock account input. Karena di sini kodenya itu sama 79, maka kita bisa ubah dengan kode yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu dengan kode 813. Kita ubah yang 79 menjadi 813. Setelah itu kita klik save. Dan selanjutnya itu yang terakhir ada property stock valuation. Dan di stock valuation ini juga untuk value-nya itu atau kodenya tidak ada, jadi di value-nya bisa kita hapuskan. Lalu kita klik save kembali. Nah, setelah kita mengunlink ke 7 account tadi, kita pergi ke modul accounting kembali, lalu kita pergi ke tax atau pajak, yaitu ada di menu configuration. Nah, di sini ada 6 tax dengan tipenya itu sales dan purchase. Lalu di sini kita akan mengubah PPN masukan dan PPN keluarannya. Lalu di sini kita akan mengubah tax type-nya dengan tax type sales itu kita ubah menjadi PPN keluaran, dan untuk tax type purchase kita ganti menjadi PPN masukan. Dan di video kali ini saya akan percepat videonya agar menghemat waktu.
Nah, setelah itu kita bisa pergi ke menu configuration. Lalu di sini kita bisa pilih yang jurnal untuk melihat jurnal yang bawaan dari Udo-nya. Di sini ada customer invoice, vendor bills, bank, dan cash. Dan keempat akun tersebut akan kita beri tanda checklist pada kotak di sebelah kiri. Yang kita beri tanda checklist itu adalah akun-akun akan kita hapus. Caranya itu kita setelah di checklist kita klik action, lalu kita klik delete. Setelah itu akan ada tulisan, kita klik OK saja. Nah, di sini keempat jurnal yang tadi kita hapus sudah terhapuskan. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghapus chart of account bawaan dari Udo. Kita bisa klik filters, lalu kita klik account with entries, lalu di sini kita add custom filter, dan untuk yang pertama itu kita pilih kode, lalu yang kedua itu kita pilih doesn't contain. Setelah itu di kolom kosongnya kita bisa isikan satu strip. Nah, kita buat itu sampai dengan 9. Nah, di sini juga videonya akan saya percepat untuk mempersingkat. Nah, setelah sudah, di sini kita akan kode yang ada di sini akan kita checklist semua. Caranya itu kita bisa langsung klik kotak yang terletak di samping tulisan kode. Kita klik untuk menghapusnya. Setelah semuanya sudah di checklist, lalu di sini kita bisa klik action, lalu kita pilih delete. Setelah itu kita klik OK, lalu kita tunggu. Nah, setelah sudah, di sini saya akan meng-close filter yang sudah kita buat tadi, yang dari 1 sampai 9 itu kita akan close terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat jurnal keempat jurnal yang telah kita hapus tadi. Kita pergi ke jurnal, lalu kita klik create. Nah, untuk di sini jurnal name-nya itu kalian bisa isikan sesuai dengan jurnal yang telah kita hapus tadi, yaitu ada customer invoice, vendor bill, bank, dan cash. Dan di sini videonya akan saya percepat. Dan untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada blog saya. Dan untuk link blognya akan saya sertakan di description box. Nah, teman-teman, ini dia adalah jurnal tambahan yang telah kita buat, yaitu ada customer invoice, vendor bills, bank, dan cash. Itulah tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.